warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Nurhani. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Di sini saya akan menjelaskan video tentang patofisiologi trauma pernapasan. Trauma pernapasan atau trauma dada adalah trauma tajam atau tembus torak yang dapat menyebabkan tamponade jantung, perdarahan, pneumotoraks, hematoraks, hematopneumotoraks, dan lain-lainnya. Trauma toraks adalah semua ruda paksa pada toraks dan dinding toraks, baik trauma atau ruda paksa tajam atau tumpul. Di dalam torak kita terdapat dua organ vital, yaitu paru-paru dan jantung. Paru-paru berfungsi sebagai alat pernapasan dan jantung berfungsi sebagai alat untuk memompa darah. Jika kedua alat vital ini mendapatkan trauma, maka akan menyebabkan gangguan atau bahkan mengalami kerusakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pneumotoraks. Pneumotoraks atau kolaps paru-paru adalah penimbunan udara atau gas di dalam rongga pleura. Rongga pleura adalah rongga yang terletak di antara selaput yang melapisi paru-paru dan rongga dada. Kemudian etiologinya, pneumotoraks berdasarkan penyebabnya ada 3 macam, yaitu pneumotoraks spontan, primer, dan sekunder. Pneumotoraks spontan primer terjadi tanpa disertai penyakit paru-paru yang mendasari. Ini biasanya terjadi pada usia 15-34 tahun. Kemudian pneumotoraks spontan sekunder merupakan komplikasi dari penyakit paru-paru yang telah mendahului seperti PPOK, TBC, dan lain-lainnya yang biasanya terjadi pada usia lebih dari 55 tahun. Kemudian yang kedua, pneumotoraks traumatik terjadi akibat cedera traumatik pada dada. Traumanya bisa bersifat menembus, luka tusuk, peluru, atau tumpul, benturan pada kecelakaan kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga, pneumotoraks karena tekanan. Pneumotoraks karena tekanan ini terjadi jika paru-paru mendapatkan tekanan berlebihan sehingga paru-paru mengalami kolaps. Tekanan yang berlebihan juga bisa menghalangi pemompaan darah oleh jantung secara efektif sehingga terjadilah shock. Kemudian di sini saya akan menjelaskan patofisiologinya. Pneumotoraks dapat disebabkan oleh trauma dada. Kemudian trauma dada ini dapat menyebabkan kebocoran, tusukan, atau laserasi visceral. Kemudian yang dapat mengakibatkan adanya udara atau cairan masuk ke dalam ruang paru sehingga volume ruang pleura meningkat. Ketika volume ruang udara meningkat, terjadilah distres pernapasan dan gangguan pertukaran gas. Kemudian gejala pneumotoraks gejala-gejala pada pneumotoraks pada pasien dapat kita lihat sebagai berikut. Pasien akan mengeluh sesak napas, nyeri dada, keringat dingin, kulit menjadi biru atau sianosis, kemudian jantung berdebar, batuk, dan lemas. Kemudian manifestasi klinis dari pneumotoraks. Hampir seluruh pasien mengatakan nyeri dada ringan sampai berat pada salah satu sisi dada dan dispneu. Gejala biasanya bermula pada saat istirahat dan berakhir dalam 24 jam. Pneumotoraks dengan kegagalan pernapasan yang mengancam jiwa dapat pula terjadi bila timbulnya asma dan PPOK yang mendasari penyakitnya terdahulu. Kemudian tes diagnostik. Dalam pneumotoraks ini dapat terjadi apabila kita tes dengan pemeriksaan AGD, EKG, dan radiologi. Kemudian pneumotoraks juga akan terjadi komplikasi. Komplikasinya adalah tension pneumotoraks. Tension pneumotoraks merupakan kondisi di mana udara yang terkumpul pada rongga pleura tidak dapat keluar, tetapi udara dari dinding dada dan paru-paru tersebut masuk ke rongga. Kemudian akan menekan semua paru-paru bahkan jantung.
Kemudian penata laksanaan pada pneumotoraks. Penata laksanaan di sini bisa berupa farmakologi, obat-obatan. Dari tindakan dokter bisa melakukan tindakan drainase, kemudian pemeriksaan radiologi, observasi dan pemberian O2, tindakan dekompensasi, dan pemasangan pipa WSD. Demikianlah penjelasan saya tentang patofisiologi pneumotoraks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.